Halo semua, kembali lagi bersama gue Elmo di Gadgetmo. Dan di video kali ini gue akan mengunboxing iQOO Neo 10 yang udah gue order di toko Oren. Dan gue udah order di tanggal 6, tapi baru sampai di tanggal 12 hari ini pas gue syuting video ini. Gila, ini hampir seminggu ya, karena kalau pakai SPX itu memang ke tempat gue lama banget nyampenya. Dan ini packagingnya di sini, cuma dibungkus kardus gini doang. Dan yang gua pengen komplain pertama itu ini tuh di dalamnya gak padet. Jadi gua mau kasih saran buat Vivo sama iQOO ya, store mereka kan sama. Tolonglah kalau misalnya kirim barang itu boxnya itu dipadetin sama bubble wrap. Kenapa Tecno kemarin gua order Tecno Camon 40 Pro itu boxnya itu padat banget, gak ada goyang-goyang sama sekali kayak gini. Ini kan gue takutnya handphonenya itu kenapa-kenapa kan, apalagi kalau misalnya OS-nya goyang atau misalnya part-partnya itu yang lain goyang. Ini kan jadi kurang safety ya. Walaupun udah dikasih fragile gini kan, ini pas nyampe tetap ada yang penyok guys. So buat Vivo dan iQOO, please lah kalau kasih packaging tolong dibikin padat gitu. Oke, itu aja, langsung gua unboxing. Memang sih di sini gua agak telat ya nyampenya. Ya mau gak mau, tapi seenggaknya gua beli sendiri dan gua bisa review sepuasnya, sebebas gua mau nge-review, nggak dipinjemin, nggak di-endorse kan. Jadi ya kita hajar aja, kita review secara memang tanpa tanpa beban itu, tanpa beban. Kalau misalnya ada jelek, gue langsung aja kita ngomongin jelek. Nah, kita langsung buka. Nah kan, cuma kayak gini doang. Ini parah banget sih. Dari ini apa? Cuma ini bubble wrapnya nggak full cuy. Parah sih ini Vivo. Kalau misalnya ada rusak semoga bisa diretur ya. Ini kan ada tulisannya gini doang guys, parah banget. Masa Tecno bisa bikin bisa bikin packaging yang lebih aman plus bonus gift lagi, terus padat isinya, gak goyang-goyang handphonenya, itu lebih aman. Dikasih bubble wrap yang tebal banget, bahkan gue masih nyimpan bubble wrapnya kalau misalnya gue mau kirim barang atau ada barang yang gue jual lagi, itu bubble wrapnya bisa gue gunain. Nah ini dia iQOO Neo 10 ya, boxnya hitam begini aja. Di belakang sini ada keterangan kayak apa ya, kayak nih gue pesan yang versi paling rendah 8/256 GB. Nanti gue tes gimana pemakaian kalau di versi yang paling rendah ini. Yang gue pesan yang warna orange, sebenarnya sih pengen yang hitam ya, cuman kayaknya kalau di video lebih lebih enak aja dilihat yang warna orange. Terus ya itu aja, boxnya simple begini. Kita langsung open. Oke, pelan-pelan. Ini dia handphonenya. Sorry banget, setup gue ini masih agak berantakan, jadi ya maklum lah. Kita langsung ambil handphonenya. Ini dia handphonenya, masih dibungkus plastik. Kita kesampingkan dulu. Ini ada stiker IMEI, sampingkan dulu. Terus syukurlah di sini dapat case-nya warna hitam, soft case sih, masih bagusan casingnya Tecno Camon 40 Pro ya.
Kalau yang cuma 40 ya biasa aja. Oke, di sini buku manual ya, informasi kartu garansi, panduan ringkas. Dan ada charger 120 watt guys, charger 120 watt. Oke, setidaknya ada chargernya. USB cable. Ini dia isi dari iQOO Neo 10. So menurut gua udah komplit. Isinya ada case, charger, ya gitu aja sih. Oke, lanjut aja, kita langsung nyalain handphonenya. Di sini gue mau letak dulu ya. Dari bagian P-nya sih gue tinggal slide aja ya. Gak suka gue kalau di open di sini. Entah kenapa. Gue pengen slide aja sih. Ternyata bam kameranya ini lumayan tebal guys. Oke, bisa. Gini. Ini lebih enak. Nah, gue langsung mau tes isu-isu yang pertama ya. Misalnya bagian backdoornya itu yang kopong. Beneran kopong guys. Kan bener. Ini bagian backdoornya lumayan kopong. Ya memang sih dia bahannya plastik kan. Cuman gue baca-baca sih katanya baterai silikon karbon ini memang butuh space untuk ditaruh kalau misalnya dia agak membengkak sedikit, ada space lah baterainya itu kayak kaca ya, kalau kena matahari dia harus agak membuai, makanya dia harus ada space sedikit. Tapi mengganggu atau tidak itu menurut gue sih ya gue biasa aja sih sebenarnya, karena ada case juga. Tetap gue pakein case, bahkan di handphone gue itu jarang banget gak pakai case guys. Jadi rumor ini memang benar sih. Katanya sih yang warna black lebih aman, gak kopong. Cuman entahlah, gue beli yang warna ini. Kita langsung hidupin, dan di sini ada ya, dapat ini anti gores guys. Anti gores udah kepasang karena gua nyalain dulu ya. Oke, ini dia iQOO. Ini gue mau jelasin kalau anti goresnya Vivo itu gue suka banget ya. Gue mengganti anti goresnya Vivo X200 Pro di service centernya itu gratis ya, gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Terus walaupun memang pemasangannya gak begitu rapi, tapi it's okay lah. Hydrogelnya itu menurut gue bagus ketimbang hydrogel yang di bawah 100.000, karena minim damage. Ada sih damage-nya, ya wajar lah, hydrogel kan plastik ya, tapi menurut gue bagus gitu hydrogel yang bawaan Vivo. Oke, sini kita langsung mulai aja. Oke, ini dia, gue udah selesai setup, tapi belum gue isi aplikasi. Tadi gue lupa gue record. Tadi di sini gue ngapus bloatware di sini. Rekomendasi aplikasi ternyata udah bisa dihapus, dan ini jadi ringan banget. Gue mau konekin wifi dulu. Oke, udah berhasil gue konekin wifi. Jadi ini masih ada pembaruan ya. Tapi untuk via App Store ini UI-nya benar-benar ringan, clean. Apalagi prosesornya ya kan. Ini udah pakai Snapdragon 8S Gen 4. Itu sih menurut gua udah kenceng banget ya. Untuk di harga 5 juta. Untuk saingannya kayak A56 atau Poco X7 Pro sedikit lebih murah sih. Masih kencengan ini. Apa ya? Ini Realme GT. Menurut gua agak terlalu mahal sih. Tapi kameranya memang mungkin gue lihat sedikit lebih bagus. Terus kita langsung uji kameranya aja. Katanya sih ada isu ngembun ya di kameranya. Untuk viewfinder kameranya menurut gue bagus ya. Ini smooth banget. Gue mau coba. Ini ada indikator katanya kotor kameranya. Bentar, yang bagian mana yang kotor? Ini bersih sih. Ada yang kotor. Bentar, gue lap indikator ya. Gue lap dulu. Oke.
kita coba kameranya, kita foto apa ya, ini aja, kita foto si Marshall The Teach. Overall sih warnanya oke sih, gua suka ya, dari depannya itu warna merah-merah gitu, gua suka banget nih, gua suka banget karena mirip Samsung Galaxy S20 FE yang warna merah. Jadi walaupun ini orange ya sebenarnya, tapi keren sih menurut gua. Oke sih, keren. Itu ada pembaruan tadi ya, kalau nggak salah ada pembaruan sistem ya tadi, kalau nggak salah ya. Oh iya ada, oh bukan, kayak cuman poster gitu. Oke, UI-nya memang mirip banget dengan HP Vivo, Vantage OS juga sama kan. Terus kameranya tadi kita coba lagi. Di sini ada 2 kali zoom. Wow, cukup smooth, cuman agak pelan untuk di 2 kali zoom. Kita lihat ya. Ini, nah itu cukup smooth tapi memang agak pelan ya. Terus kita ke 0,6 dia hasilnya pakai begini. Menurut gua, tunggu, matchnya untuk 0,6 ya standar lah, 8 megapiksel. Gak usah berharap banyak, asalkan warnanya mirip aja dengan kamera utama ini udah bagus ya. Cuman untuk detail jangan berharap untuk di 8 megapiksel gitu ya, biasa aja sih untuk detailnya. Oke, untuk kamera utama di sini sih gue lihat warnanya udah cakep ya. Ya harusnya sih bisa lebih bagus dari Tecno Camon 40 ya, karena harganya juga beda ya. Udah bagus sih menurut gua. Ini udah detail, untuk sekilas udah detail. Terus oke. Ada processingnya. Gua kayak kurang demen sih kamera depannya. Ini pas baru pakai sebentar nih udah mulai hangat sih menurut gua. Ya, udah mulai hangat ini. Udah mulai hangat di sini. Kayaknya butuh pembaruan atau memang handphonenya masih menyesuaikan ya, karena baru banget dinyalain. Untuk kamera sih gue lihat ini video ya, kita belum tes tadi video. Dia maksimalnya itu ada di 4K 60 fps dan bisa nyalain stabilizer. Terus kalau misalnya mau gonta-ganti kamera di 4K 30 bisa gak ya? Oh gak bisa, cuman bisa di 1080 30 fps. Oh sayang banget sih. Ya wajar lah, karena kamera belakangnya itu yang ultra wide cuman 8 megapiksel. Jadi pas perpindahan begini guys, kualitasnya mentok di Full HD 30 fps. Ada jeda sedikit ya. Ada switching warna sedikit juga. Sedikit sih, tapi masih oke lah menurut gua. Smooth di 1-2 kali. Tapi untuk ke ultra wide agak sedikit kurang aja sedikit. Tapi ya di kamera depan gua lihat mentoknya di 4K 60 fps, lumayan 4K 60 fps udah bagus sih menurut gua, keren, udah 4K. Tapi katanya sih agak gempah, gua cek ya. Nah ini apanya udah mulai panas. Gue gak tahu apakah isu ngembun itu bakal terjadi, tapi semisalnya kalau terjadi, gue bisa ambil sih footage-nya kayak gini. Kalau misalnya nanti udah ngembun, pasti gue bakal video kayak gini. Terus ini sih belum ya. Nanti gue coba tes foto low light juga, apakah bagus hasilnya. Balik lagi, tadi gue sempat foto low light dan ini hasilnya ya menurut gue udah lumayan lah. Gak ada yang spesial sih sebenarnya dari fotonya. Ini udah pakai night mode dan ini yang nggak pakai night mode, kondisinya agak gelap memang. Overall oke ya, tapi gua agak surprise karena secara ini handphone 5 jutaan, tapi kalau misalnya dia 2 jutaan kayak Camon, itu Tecno Camon, gua bakal surprise. Nah, overall handphone ini ya, tadi gua pegang-pegang udah lumayan anget. Udah mungkin masih menyesuaikan. Kita bakal coba case-nya. Di sini ada tulisan apa? Design by iQOO. Wow, keren. Case-nya kita coba. Kalau warna orange ini pakai case, kira-kira jadinya kayak gimana? Oke. Ternyata wow, cukup menonjol ya, keren ini.
Walaupun dia gak ada lightning kayak di iQOO 13, ini kayak menyala sendiri kan, di warna orange guys. Oke sih, keren. Oh ya, kita bakal coba haptic feedbacknya. Kita oke, setuju. Mirip Technocaman 40 Pro. Agak bagus, cuman memang tipis ya. Udah oke lah. Nanti bisa diatur di vibrationnya, mungkin dikencengin sedikit. Tapi overall udah gak nyebar gitu getarannya, udah bagus. Kita tes speakernya gimana. Gue kalau ngetes begini nggak ngetes keseluruhan ya, karena ini masih video unboxing. Bakal gue bikin lanjutannya di video review. Gak lama sih kayaknya gue mau review handphone ini. Harusnya buat ngejar apa ya, tapi gak terburu-buru juga ya. Di sini dia bisa sampai 300% guys. Suaranya kenceng, cuman memang bassnya tipis banget ya. Walaupun volumenya memang bisa sampai 300, cuman oke lah. Kalian dapat stereo speaker dan suaranya udah kenceng, itu sih menurut gua ya udah aja, cukup aja gitu. Nggak ada yang jadi komplain. Cuman kalau misalnya ada bassnya, suaranya lebih bulat sedikit, ya udah bagus. Cuman overall nggak ada komplain sih. Ini nilai speakernya menurut gua bagus, nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah. Handphone ini harganya 5 jutaan. Gua pre-order itu kalian bisa dapat di 5,5 juta. Ke voucher juga bisa lebih murah. Tapi di harga segitu, menurut gua ini udah bagus ya. Karena chipset yang digunakan itu udah kenceng. Nanti di full review gue bakal ngetes, kalau misalnya ngetes gaming atau segala macam, mungkin ada di channel lain udah banyak banget, dan gue bakal coba nge-review dengan sudut pandang yang beda. Misalnya kayak gue pakai handphone ini kayak seperti kerja, kantor, segala macam. Apakah iQOO 13 ini cocok dipakai ke daily, lebih ke all rounded ya, kayak di review Technocaman 40 Pro. Apakah enak gitu? Kalau misalnya enak di baterai 7000 mAh nya ini, gila sih, ini baterainya 7000 mAh, lebih kecil sedikit ketimbang iQOO yang Z10 yang 7300. Tapi ini gua jujur ya, ini udah hangat handphonenya, udah hangat. Fingerprintnya ini gua coba cukup cepat guys, udah lumayan cepat. Wait, tapi gak ada double tap to wake, belum gue setting ya harusnya. Kali Vantage. Cuman agak ke bawah sih ini, agak terlalu ke bawah ya. Jadi jangkauannya itu harus ke bawah dulu. Nah, terus Face ID. Nah, Face ID-nya juga bekerja dengan baik. Mantap lah. Oke, ada update. Ini 347 MB. Nanti kita bakal coba update ya dulu sebelum kita bikin reviewnya. So, menurut gua segitu aja unboxing iQOO Neo 10. Thanks for watching guys. Akibat pengiriman yang lama, makanya gua jadi lama deh upload video. Ya, ditunggu aja full reviewnya di channel Gadgetmo. Thanks for watching guys. Sampai jumpa di video review iQOO Neo 10. Bye bye.